I think this one terlalu 18 ke atas, jadi kita skip aja, boleh nggak? Hai guys, Happy Valentine's Day. Jadi hari ini kita rayainnya, kita staycation, terus kita have dinner and no flower because we spend it on staycation. Nanti kita bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah aku tanya di Instagram, tapi kali ini casual aja sih, Beb. Jadi kita jawabnya spontan aja. Oke. Kita udah lama banget gak Q&A di channel ini. So yeah, let's start. Tadi udah nanya beberapa sih. Mau kamu pilih atau aku pilih? Oke, you pilih satu, terus I pilih satu. Oke, let's jawab beberapa pertanyaan yang juicy. Juicy, oke. Siapa yang selalu initiate intimacy time? Physical intimacy ya. Siapa yang selalu initiate? Jawabannya adalah saya. Karena sebagai cowok lebih banyak testosteron, jadi hormon untuk mau physical intimacy itu lebih tinggi. Jadi sering yang ekspresi atau komunikasikan si bapak pentingnya physical intimacy. Ya. Cimoli suka di atas apa di bawah? Loh, you udah pilih, dia langsung baca itu, ada gitu banyak. Ini kan langsung di sini kan? I think this one terlalu 18 ke atas, jadi kita skip aja, boleh nggak? Gak apa-apa lah. Coba. Gak apa-apa, supaya penonton nanti ke depan juga akan dewasa gitu. Masih hubungan dengan physical intimacy. Yang pertama itu kayak gitu. Menurut you? You lebih suka di atas atau di bawah? Parah ini orang. Oh iyalah. Ada deh. Sepertinya hubungan sis dan bro akur-akur aja ya. Jarang banget perang dingin. Our relationship ada musim. Ada musimnya kita kayak Tom and Jerry. Ada musimnya kita lovey-dovey kayak gini. So ya, it's seasonal. Kadang dia yang kumat, kadang aku yang kumat. So Jadi seperti di video kemarin kita tentang bahas, sebenarnya titik konflik tuh banyak banget sih. Tapi untuk perang dingin enggak terlalu jarang sih, kayak kita enggak ngomong. Jadi kalau kita konflik ya paling kita bahas-bahas, ngomel-ngomel gitu kan. Terus habis itu sih ya bentar doang, habis itu udah dapat solusi ya oke, we move on gitu. Jadi enggak terlalu sampai 3 hari perang dingin sih, enggak sih. Paling setengah hari, paling untuk beberapa mikir dulu, jam lah. Tapi biasanya selalu aku yang ngomong duluan sama dia. Enggak selalu. Karena kenapa? Tergantung Karena aku cepet marah tapi cepet sadar. Bukan sadar, cepet marah, cepet lupa gitu loh, cepet ya udahlah. Terus aku kepikir something funny, aku udah pengen ajak dia untuk ngobrol. Jadi aku udah ya udah gitu. Oke, now you. Does having a kid making it harder to do it? You beneran deh, lu sembarangan milih semuanya tentang kayak gitu. Jadi gue scroll kan terus tuk gitu kan. Terus ini tentang kayak kalau kita mau hubungan intim sama Aiden susah nggak ya? Susah banget sih. Susah ya. Banget. Jadi si Aiden tuh lengket, jadi saat ini dia masih tidur sama kita gitu loh. Jadi most of the time kita lakuin itu pas kita staycation. Untungnya kita kan lumayan sering staycation, kayak 1 minggu sekali ya kadang ya. Jadi most of the time staycation. Kalau enggak ya seminggu sekali we find somewhere else. Sometimes dia tuh ekstra banget, dia tuh rela untuk sewa hotel yang murah ya, misalnya yang biasa, just to do it and then we go home gitu. Iya, kadang kayak gitu ya. Kalau di Jepang atau di Korea mungkin ada namanya love hotel atau apa, karena memang agak susah. Atau kita strateginya itu kita bikin dia cepet-cepet capek, cepet-cepet tidur. Tapi tetap sih di rumah susah, kalau udah punya anak susah sih. Iya, agak susah, challenging sih. Jadi kita harus kreatif dan kita harus plan, kita harus strategize gitu kan. Repot sih memang. Kadang habis plan aku udah kecapean. Nggak bisa spontan sih, ini benar-benar harus kayak intentional planning gitu. Okay, now my turn to choose. 3, stop. Gimana cara kalian selalu romantis dan gak bosan sama pasangan? Sejujurnya kita udah 9 tahun menikah. Bosan atau enggak sih? Bosan nggak? Enggak lah, hidup kita kan puji Tuhan variatif gitu kan. Oh iya. Tadi apa pertanyaannya? Tuh kan aku orangnya cepat lupa. Gimana caranya selalu romantis? Kita nggak selalu romantis juga sih, but we try to. Jadi kita usahain untuk tetap
bikin hubungan kita itu kayak hot seperti awal-awal gitu. Dan itu butuh effort sih. Jadi contohnya ya kayak Valentine's ini, walaupun staycation kan mahal ya, tapi we try to, ya udahlah kan kalau pas pacaran kan seberapa mahal kan keluarin gitu kan. Kadang orang udah nikah tuh pengen hemat gitu loh, tapi ya demi hubungan tetap hot kita splurge gitu. Yeah, that's right. Prioritize sih, priority. Jadi waktu, dana, dan juga kreativitas ya. Jadi kalau kita prioritize kan, kita pikir okay, what can we do gitu kan, that is different. We try new things. Pergi makan tempat yang berbeda, pergi melakukan sesuatu yang berbeda, nginep staycation di tempat yang berbeda gitu kan. Ya, jadi we just try to change it up gitu kan. Dan posisi di ranjang juga beda. Stop, gitu next. kan, kostumnya juga beda gitu kan. Next, jadi you choose. variatif. Okay, let's see. Ready? Go. Wee, whoop. Okay, let's see what's this. Kalau Cici lagi cemburu, cara mengatasinya gimana kalau cemburu? Aku jarang cemburu karena dia tuh sejak menikah sampai sekarang dia tuh jarang keluar sama teman just for drinks or nongkrong tuh jarang banget, bisa bilang nggak pernah. Terus dia jarang sama cewek juga sih. Ya ada sih, cuman dia nggak terlalu genit sih. Tapi dia terlalu care, jadi sometimes aku bilang aja, lu jangan terlalu care. Kadang bukan kamu yang suka dia, takutnya cewek itu yang baper suka sama kamu terlalu care. Gitu aja sih. Tapi cemburu aku jarang sih. Dia secure dia. Okay, now my turn. Saya terlalu banyak sih, jadi kita gini aja. You can spin up or spin down ya. Oh ya, spin up, spin down. Alamak, kapan terakhir make love with your hub? Tadi barusan di sini. Okay. Up, down. Ini bahaya nih ya. Down, up, down, up. Cepat. Go! Kak Molly, aku gak mau tanya, cuman mau bilang sehat selalu. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Thank Day you juga. ya, ucapannya. Thank you. Perbedaan Valentine Day sebelum dan setelah married. Sebelum married, pertama kali Valentine's tuh aku dijemput dari sekolah dan sudah ada bunga. That's the first time and the last time dia kasih bunga. Habis itu nggak pernah lagi, guys. Kapan? Pernah kasih bunga kok yang dalam kotak-kotak itu loh. Itu pas anniversary sekali. Oh, itu anniversary. Pokoknya aku tuh kayak ada kok bunga ketemu yang cowok tuh jarang kasih bunga. Bunga yang satu stok Sedih. gitu. Ya, jarang sih dikasih. Nggak pernah habis itu anniversary atau your birthday kan kasih bunga, terus you bilang jangan buang-buang uang lah, nanti bunganya juga layu dan segala macam gitu. Jangan. Jadi beli nggak terlalu perbedaan sih, karena aku tuh tipe yang harus celebrate Valentine's Day, anniversary, karena aku suka suka celebrate special moments gitu loh. Jadi setiap acara harus ada plan. Kalau enggak, ntar aku marah. Ya, dan juga jangan untuk para pria yang nonton atau pasangan yang nonton, jangan sebelum married itu wah lebih gairah, lebih put in effort, terus sudah married sudah sah, udah merasa miliki, terus don't put in effort. Jadi malah special occasions karena divorce rate itu tinggi, kita harus lebih berjuang lagi, kita harus lebih berusaha lagi dari sebelum kita menikah. Jadi harus go for it. Do you mentally ready waktu nikah? Did you mentally ready waktu nikah sama Hoshi pas di umur yang masih muda banget? Yes, ready. Kalau nggak ready, aku nggak akan say yes karena ini nggak dipaksa sama dia. So kayaknya aku jiwanya tua sih, ya nggak sih, baby? Kayak I don't like to have fun di luar sama teman rame-rame sampai malam. Mungkin maksudnya aku nggak terlalu perlu main gitu. Jadi aku senang-senang aja gitu menjalani hubungan serius, hidup yang sudah kayak settle down. Aku oke sih. Jadi aku nggak merasa kehilangan freedom. Menurut aku itu yang buat aku kenapa ready, karena aku nggak terlalu ngerasa butuh freedom yang harus gimana gitu sih. Dan saya bersyukur sih secara mental, walaupun waktu itu dia cuma 17-18, dia oke. Terus kita berjalan waktu, of course, waktu menikah dan tantangan baru, jadi dia beradaptasi dan mentalnya juga kuat sih, karena habis itu kan kita mengalami kayak badai dan lain-lainnya, tapi dia tetap strong. Oke. Tips nahan godaan cowok lain, maksudnya cowok lain lebih ganteng, lebih keren gitu ya. Tips nahan godaan. Ya gimana tips nahan godaan? I don't know sih. Gimana ya? I don't know. Gimana tips nahan godaan cewek cantik? Jauhi. Oh ya, jauhi. Menjauhi. Terus juga
jangan terbawa nafsu. Karena kan ini pasti karena nafsu ya, kayak cowok yang lebih ganteng, lebih strong, mungkin lebih kaya, lebih mapan gitu kan. Jauhi, jangan terbawa nafsu. Pakai logic, don't use the feeling gitu. Dan kalau udah punya orang jangan diambil gitu loh. Itu is a crime. Jauhi dan cegat sih, jadi jaga jarak sih. Jangan. Hal paling romantis yang pernah Kak Hoshi lakuin ke Cece? Wah, banyak sih. TikTok. I don't know, banyak sih. I don't know. Banyak ya. Sebutin lah beberapa. Romantis ya kayak when you pay for the expensive date, and when you kayak apa ya, bantu aku atau jaga aku pas aku lagi sakit gitu, care for me pas aku lagi sakit. Pas sudah lahir anak. Iya, pas lahiran jagain aku ya, that's romantic sih. Go down, let's go up. Keuangannya itu gimana Ci? Kalau kebutuhan rumah bagi dua kah? Kalau uang dari awal nikah kita selalu gabung. Jadi waktu awal kan aku nggak kerja, jadi uang dia uang aku, uang dia gitu. Aku nggak ada uang sih dulu. Cuman sampai sekarang kita masih gabung. Jadi kita kalau mau beli barang tuh ya udah, kalau misalnya mau dia bayar ya udah, maksudnya uang kita gabung tapi setiap bulan tuh kayak ada jatah gitu loh, misalnya untuk dipakai dia berapa. Jadi kalau misalnya mau bayar ya udah, kadang dia bayar kadang aku bayar, jadi kita nggak terlalu perhitungkan sih. Jadi dana kita itu satu kayak gini. Kita nggak pisah. Jadi lebih gampang sih. Cuman seperti dia bilang, dari ini uang bersama ada sebagian dia catat dikit untuk kayak personal lah, dia mau beli apa, dan ada sebagian kecil juga untuk kita kayak freedom to buy whatever things that make us happy gitu kan, alat pancing kayak tas kayak. Tapi kebutuhan pokok kayak semuanya lah, kebutuhan rumah, kebutuhan anak, sekolah, bla bla bla, mau rumah, mobil, itu uang bersama itu. So that's just basically it sih. Oke. Cici nerima aja nggak kalau cowok Cici misal refleks ke cewek seksi gitu kalau lagi di mall, apa Cici suka marahin? Kayak cewek seksi terus gitu ya. Refleks gitu. Gitu ya, refleks gitu ya. Ya, kalau sekarang sih karena aku kan secure aja, jadi aku ya nggak apa-apa, paling habis, woi apa lihat-lihat. pernah terjadi nggak? Nggak tahu sih, aku nggak pernah perhatikan dia lagi lihat apa, karena aku sibuk sendiri dari itu. Terus ada satu hal, saya itu nggak bisa lihat jauh. Ya nggak apa-apa sih kalau ada lihat cewek cantik lewat, karena kalau cewek cantik lewat aku pun lihat gitu loh. So karena kan orang cantik atau ganteng itu kan atraktif gitu kan. Jadi kalau mereka lewat, mungkin kalau ada cowok ganteng lewat aku akan lihat juga. Tapi kan gitu doesn't mean kayak udah duitin gitu loh. Jadi di mana aja sih, di HP, di Instagram, di YouTube, di TikTok banyak sekali orang yang cantik. Jadi ya udah. Karena kalau dia lihat dia cantik ya terus ngapain? Emang dia bisa pacaran sama dia, bisa jadian sama dia kan enggak kan? Jadi ya udah. Apa kekurangan Kak Hoshi yang awalnya sulit kamu terima dan bagaimana kamu mengatasinya? Kekurangan suami aku apa, baby? Kekurangan perbedaan atau kekurangan dia yang awalnya aku sulit terima adalah mungkin orientasi dia. Dia orientasinya is really not on success and money. Sangat-sangat tidak. Jadi agak susah karena kan if we want to have a good life, pastinya kan kita harus ada sedikit ambisi terhadap kesuksesan dan uang gitu. Tapi dia nggak sama sekali gitu loh. Jadi awal-awal aku agak susah terima karena gimana ya, kan di mana-mana cewek kan suka cowok yang apa ya, yang mapan. Yang mapan, yang sukses gitulah secara keuangan gitu kan. Tapi ya I realize memang setiap manusia beda kan. Ada orang memang jiwanya lebih sosial, lebih tidak terlalu into material things gitu. Cuman ya itu bedanya kita, dia enggak kan. Tapi aku ada sedikit ambisi terhadap itu. Jadi ya we balance gitu. So sekarang udah bisa terima sih. Karena gimana ya, kan dia ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Jadi nggak ada yang perfect lah. Jadi semua tuh ada plus and minus gitu. Jadi ya terima aja gitu. Last one. Kalau suami ngajak uwu sebelum tidur, padahal kita udah skincarean tuh gimana sih? Serius nanya. Skincarean? Oke, jadi kalau mau gitu, kalau misalnya udah skincarean terus diajak, ya nggak apa-apa sih. Kan skincare
Ya paling lebih gentle aja. Suruh don't touch my face gitu. Skincare nggak sampai ke bibir kan? Iya, kalau misalnya udah pakai lip balm ya hapus lah lip balmnya karena geli gitu. Kecuali suami Anda itu suka cium-cium di pipi dan di sini kan, jadi akan mengganggu skincare-nya. Iya, jadi ya suruh don't touch my face. You can touch other places. So, yeah. Oke guys, jadi itu dia untuk Q&A kali ini. We hope you guys enjoy. Kita usahain jawab pertanyaan yang sebelumnya kita belum pernah jawab. Oke, jadi ya itu dia. Sekarang kita mau go for Valentine's dinner. So ya, semoga kalian dan pasangan kalian atau calon semua berjalan dengan baik hubungannya. And see you next time. Thank you. Bye. Bye-bye.